Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan berusaha melaksanakan praktek coaching, masih tema yang sama, yaitu tentang penggunaan buku paket, cuma mungkin alurnya berbeda sedikit. Kalau yang lain mendapat teguran dari pengawas secara langsung melalui supervisi, namun yang kami akan coachingkan ini teguran melalui telepon dari pengawas dengan adanya pemberitahuan dari kepala sekolah, namun masih tetap tentang penggunaan buku paket. Pada sesi ini saya Ibu Simpuan berasal dari SMP Negeri 6 Dapitue sebagai coach dan Ibu Suryana dari SD Negeri 1 Betau sebagai coach. Baik Bu, kita akan mulai. Kita mulai ya Bu Suryana. Iya Bu, iya. Aduh, gimana ya? Tadi saya ditelepon sama Pak Pengawas. Baru di ruangan guru ini cuma ada Ibu Suryana. Mau ditanya ada waktunya tidak? Tapi ya biarlah. Saya akan coba. Tabe Bu Suri. Sibuk Iya, Ibu. Ada waktunya tidak? Saya mau cerita ini Bu. Kebetulan tadi saya ditelepon sama Pak Pengawas. Katanya ada laporan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku paket. Saya mau nih Bu, minta bantuannya, bagaimana solusinya untuk masalah saya ini. Baik Bu Simpuan, apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Bu, tadi pagi itu saya mengajar di kelas 8 materi tentang cerita fabel. Pada awal pelajaran saya mengajar di dalam kelas, tapi setelah berlangsung beberapa menit, setelah materinya selesai, saya keluar bersama anak-anak. Karena bagian terakhirnya kan saya harus menyuruh anak-anak menyelesaikan tugas membuat cerita fabel. Nah, kebetulan di sekolah saya itu, Bu, banyak pohonnya. Di situ kan ada semut, ada berbagai juga jenis burung, terkadang juga ada anjing lewat. Nah, jadi saya mengajak anak-anak untuk keluar belajar di situ. Tapi ternyata kepala sekolah melihat dari jarak jauh dan mengatakan kalau saya tidak mengadakan pembelajaran karena di luar kelas. Kemudian melapor ke pengawas kalau saya itu mengajar di luar kelas dan tidak memanfaatkan buku paket yang ada. Begitu Ibu. Oh, begitu ya Bu. Apa hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku paket dalam mengajar, Ibu? Sebenarnya tidak ada hambatan Ibu. Cuma saya mau mencari cara belajar yang lain seperti memanfaatkan lingkungan sekolah. Awalnya kan saya menggunakan buku paket. Cuma saya mau bervariasi sehingga saya mengeluarkan anak-anak itu pun sesuai dengan materi saya karena saya mau ambil toko-toko cerita itu yang ada di sekitaran mereka supaya mereka juga tidak bingung mau cari tokohnya apa. Begitu Ibu. Oh iya. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku paket dalam mengajar, Ibu? Kalau kemarin-kemarin kan Bu pakai buku paket itu ya harus ikut materi-materi yang ada di dalamnya. Tapi setelah tidak menggunakan buku paket, saya tuh merasa bebas. Artinya dalam memberikan materi anak-anak bisa langsung menunjuk objeknya. Jadi anak-anak juga tidak bingung apa ini, apa itu. Kalau cuma berdasarkan buku paket pasti mereka apa ya. Jadi makanya saya keluarkan di kelas dengan menunjukkan objek yang bisa mereka gunakan. Oh, kalau boleh tahu, pada saat belajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Ibu? Kalau mengajar Ibu, kemarin memang awal-awal tahun ajaran itu ya menggunakan buku. Saya juga mencoba melihat di YouTube. Tapi ya begitu Ibu, kan jaringan di sekolah tidak mendukung. Tapi saya tidak putus asa Ibu. Kalau memang misalnya mereka tidak bisa mendapatkan pada hari itu ya saya sarankan besok cari lagi nak. Cuma dikasih waktu misalnya materi Pabel tadi. Kalau mereka mau cari ya harus selesai pertemuan berikutnya. Seperti itu Bu, saya juga menggunakan internet yang bisa mereka jadikan sumber belajar.
Oh iya Ibu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku tes dalam mengajar Ibu dapat menghambat eksplorasi murid Ibu? Buku tes Ibu ya sebenarnya tidak, karena memang kan buku tes juga itu acuan dasar, artinya bahan dasar untuk anak-anak di tempat seperti kita ini yang begitu tadi yang saya bilang jaringannya itu tidak mendukung, jadi dasar-dasarnya memang dari buku tes di samping pendukung yang lain. Kalau menghambat tidak Bu, bahkan buku itu dapat memperkaya referensi murid, dan di perpustakaan kan kita banyak buku-buku, setiap sekolah banyak Bu, itu bisa dijadikan referensi Bu, jadi tidak menghambat sama sekali. Oh ya, saya setuju dengan Ibu. Jadi semua bisa kita jadikan sumber belajar itu, Bu. Jadi semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, maka semakin baik itu anak-anak bisa mendapatkan materi, Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Untuk rencananya Ibu, saya mau menghadap sama kepala sekolah, memberikan penjelasan bahwa saya itu mengajar menggunakan juga sumber yang ada di luar kelas selain buku paket. Dan saya juga akan menjelaskan bahwa materi yang saya ajarkan pada hari itu tentang cerita fabel, dan tokoh-tokohnya kan ada di seputaran sekolah, jadi saya mengeluarkan anak-anak. Terus Bu, kalau misalnya bisa bertemu dengan pengawas ya, saya juga akan ungkapkan apa yang saya ungkapkan sama kepala sekolah bahwa saya itu mengajar di luar karena ada objek yang bisa saya gunakan di situ. Wah, bagus sekali Ibu. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan kepada Pak Pengawas nanti? Ya, saya sampaikan hal yang sama Ibu sama kepala sekolah bahwa waktu itu saya mengajar Pak, cuma saya keluarkan anak-anak, jadi tidak mengambil buku paket yang ada di kelas, karena kebetulan materi pada waktu itu kan membuat cerita, jadi anak-anak bebas, artinya bisa menggunakan sumber yang ada di luar sekolah. Saya juga berikan penjelasan kepada Pak Pengawas bahwa saya tidak melenceng dari materi yang ada. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kapan rencana Ibu akan menghadap kepada Pak Pengawas? Saya akan menghadap Pak Pengawas itu Bu ya. Ini kan sudah hari Selasa, jadi mungkin saya menghadap hari Kamis Bu, karena besok jam saya full. Makanya saya akan menghadap di hari Kamis pada Pak Pengawas, ya kebetulan saya cuma mengajar sampai jam istirahat. Saya akan pamit sama kepala sekolah untuk meluruskan supaya masalah ini tidak berkepanjangan. Oh, begitu ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nanti? Saya berkomitmen Bu, dalam pembelajaran itu akan tetap menggunakan sumber belajar yang lebih banyak lagi. Terus hasil-hasil karya nanti siswa saya itu Bu, yang cerita fabel, saya bentuk dalam bentuk clipping. Nah, kemudian ditempatkan di perpustakaan dan sebagian disimpan di kelas supaya anak-anak bisa juga melihat bahwa itulah hasil karya mereka. Masya Allah, wah bagus sekali Ibu, saya sangat mendukung. Saya doakan Bu semoga rencana Ibu ini akan berhasil. Terima kasih banyak Ibu. Akhirnya saya juga sudah merasa agak lega setelah berbicara dengan Ibu, mendapatkan solusi tentang masalah saya. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan saya bisa ini melaksanakannya dengan baik. Iya, sama-sama Bu. Berhubung juga karena waktu istirahat kita ini sudah hampir selesai. Ya, jadi kita akan kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak. Baik Ibu. Untuk sesi selanjutnya, saya dan Ibu Suryana akan bertukar peran. Ibu Suryana sebagai coach dan saya sebagai coach. Silahkan Ibu Suryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya Suryana, asal UPT SD Negeri 1 Betau, dan Ibu Simpuang UPT SMP 6 2 Pitue. Jadi di sini saya berperan sebagai coach dan Ibu Simpuang saya berperan sebagai coach dan Ibu Simpuang berperan sebagai coach. Di sini rekan Anda akan bercerita jika dia baru mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi. Pengawas sekolah yang akan melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya ini mengajar tanpa menggunakan buku tes. Jadi saya mengajar memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika Pak pengawas tersebut menyampaikan ia tetap ketika pengawas menegur saya hanya menjawab mengacu pada kurikulum. Pak pengawas tersebut merasa tersinggung dan melaporkan kepada kepala sekolah saya. Baiklah, saya akan memperagakan coaching ini bersama rekan saya. Assalamualaikum Ibu Simpuang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Simpuang? Baik Ibu. Jadi begini Bu, saya boleh meminta waktunya untuk berbicara tentang masalah yang saya hadapi Ibu? Boleh sekali Ibu. Kalau bukan sesama kita siapa lagi? Kebetulan juga saya tidak mengajar. Bisa Ibu? Oh begitu Ibu. Begini Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah Ibu yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan Ibu ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh Pak pengawas Ibu, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum Ibu. Jadi walaupun tidak menggunakan buku teks dalam mengajar, Pak pengawas tersebut Bu tampak tersinggung dan memberikan laporan kepada kepala sekolah. Begitu Ibu. Oh iya Bu, ya memang ada itu kegiatan supervisi baik dari pengawas atau kepala sekolah. Nah kalau di supervisi kepala sekolah itu tidak menggunakan buku katanya membuatnya marah, apa hambatan Ibu tidak menggunakan buku paket? Oh begini Bu, saya sudah terbiasa mengajar Bu tanpa menggunakan buku teks. Jadi saya hanya mengajar menggunakan materi yang saya ajarkan itu yang saya kuasai. Jadi saya menyampaikan kepada murid-murid begitu Bu, tidak menggunakan buku tes. Iya, menggunakan buku tes ya Bu. Iya. Apa kelebihannya Ibu dengan mengajar tidak menggunakan buku tes? Oh, kalau kelebihannya Bu, di situ saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Ibu. Iya. Terus Ibu kalau boleh tahu dalam mengajar itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Oh, banyak Ibu. Saya menggunakan sumber belajar itu dari internet seperti video pembelajaran YouTube, artikel ilmiah dan internet. Biasa juga Bu, saya itu mengajak anak-anak keluar belajar, misalnya di taman dan di perpustakaan Ibu, begitu. Oh iya, menggunakan banyak sumber ya Ibu. Ibu menggunakan buku tes dapat menghambat eksplorasi siswa tidak? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid Ibu.
diharapkan bisa menjadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran, Ibu. Iya, benar sekali Ibu. Jadi semua bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan itu semakin baik karena kita juga tahu materi itu bermacam-macam. Terus Ibu, rencana Ibu sekarang menyelesaikan masalah Ibu itu apa ya? Oh, jadi yang pertama Bu, yang saya lakukan yaitu menghadap kepada pengawas, Pak Pengawas, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Pak Pengawas. Kalau memang memungkinkan Ibu, saya ingin bertemu langsung dengan Pak Pengawas supaya masalah ini selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Ibu ini. Iya Ibu, ketemu dengan Pak Pengawas ya. Kalau sudah ketemu Ibu sampaikan apa? Jadi saya akan mengatakan bahwa saya akan menggunakan kalau mengajar saya menggunakan banyak sumber belajar di antaranya tadi itu menggunakan tidak menggunakan buku teks, terus internet, video pembelajaran, terus mengajak anak-anak keluar untuk belajar di taman dan di perpustakaan Bu, supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka Ibu, begitu. Iya, mudah-mudahan berhasil ya Bu ketemu dengan Pak Pengawas. Ngomong-ngomong, kapan rencananya Ibu ketemu sama Pak Pengawas? Mungkin Bu, kalau ada waktu besok Bu, saya akan bertemu dengan Pak Pengawas. Saya usahakan. Iya, lebih cepat lebih bagus ya Bu, supaya Ibu Iya. juga merasa lega. Terus Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Oh, jadi saya berkomitmen Ibu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Jadi Iya, murid itu tanpa ada unsur paksaan dalam belajar. Terus saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid dan menanyakan kepada murid apa hal yang dia sukai dalam belajar Ibu, begitu. iya bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung Ibu ya. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu, dan Ibu dapat menyelesaikan masalahnya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya untuk sharing bersama saya Bu. Mudah-mudahan kita semua ini Ibu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid. Oh iya Bu, kalau sudah ketemu pengawas boleh ya Bu bincang-bincang kembali dengan saya. Oh iya insya Allah Bu, insya Allah. Terima Iya, kasih Ibu. iya, makasih banyak. Tapi Bu, demikianlah tadi praktik coaching saya dari kelompok 5. Terima kasih banyak.